Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran manhaj kita. Kita sudah sampai ke manhaj talaki wal istidlal inda ahli sunnati wal jamaah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam mencari ilmu dan beristidlal atau mencari dalil. Jadi gimana cara mereka Ahlussunnah wal Jamaah mencari dalil dan mencari ilmu adalah dengan mengikuti ittiba'u ma jaa'a fi kitabillahi azza wa jalla wa ma sahha min sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sandaran yang dipakai Al-Qur'an yang dipakai dalam mencari dalil adalah Al-Qur'an dan sunnah dan hadis. Dalilnya wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi tidaklah kaum orang yang beriman dari laki-laki dan perempuan memiliki pilihan jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sesuatu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, telah menetapkan A, maka tidak ada pilihan B, C, sampai Z bagi orang yang beriman. Orang yang beriman harus mengikuti A, harus mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, telah ditetapkan oleh Rasul Allah dalam Al-Quran dan Rasul SAW dalam hadis. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut juga sabda Nabi SAW, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Ada legacy, ada warisan yang Nabi SAW berikan kepada kita. Lan tadilu ma tamassaktum bihima, yang jika kita berpegang teguh kepada dua hal tersebut kita tidak akan tersesat. Kitab Allah yang pertama adalah Al-Quran wa sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis. Ini sebabnya kita harus mengikuti atau beristidlal atau berdalil dengan hadis juga, karena hadis atau perkataan Nabi SAW adalah penjelas dari makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Telah kami turunkan kepada kamu az-dzikra, Al-Qur'an, untuk apa? Untuk engkau jelaskan maksudnya kepada para manusia. Jadi penjelasan Nabi SAW yaitu hadis. Ini dalil yang menjelaskan bahwasanya kita harus mengambil hadis sebagai dalil, karena Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Nabi-Nya SAW untuk dijelaskan kepada para manusia, dan penjelasan Nabi SAW adalah hadis. Dan mengikuti hadis dan Al-Quran adalah jalan agar kita mendapatkan rahmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku ini meluas, atau rahmatku ini tersebar atau akan didapatkan oleh semua orang, semua hal. Dan salah satu orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yattabi'una ar-rasul, adalah orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdalil dengan hadisnya. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah juga setelah mengikuti hadis yang kemudian mereka mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kata Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikuti manhajnya para salaf adalah sabdanya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz," ila akhirih. Jadi hendaklah kalian, kata Nabi SAW, untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah sunnah mereka dan gigitlah dengan gigi geraham.
Dan juga setelah ini dalil kita mengikuti Khulafa ar-Rasyidin, sahabat yang dikhususkan yaitu Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan secara umum kita harus mengikuti sahabat semuanya dan orang-orang yang setelah para sahabat. Usikum bi ashabi tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, atau dalam sabda yang lain khairu qarni khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian orang yang setelahnya yaitu para tabi'in, dan orang yang setelahnya yaitu atba'ut tabi'in. Dan dijelaskan dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terpecah menjadi salatin wa sab'ina millah, akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya akan masuk neraka, 73-nya akan masuk neraka kecuali satu saja. Kemudian ditanya siapa yang satu tersebut yang akan masuk neraka, yang dikecualikan dari masuk neraka sehingga masuk ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Orang yang mengikuti jalannya atau sunnahku dan sunnah para sahabat. Seperti itu. Dan kita juga diperintahkan agar kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika kita berikhtilaf dan tanazu'. Ketika kita berbeda pendapat, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul." Jadi, ketika kita berselisih, fa in tanaza'tum, ketika kalian berselisih, kata Allah Subhanahu wa taala, fi syai'in, pada suatu perkara, farudduhu, kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Qur'an, war Rasul, kepada hadis. Jadi ada perbedaan pendapat. Ulama A berkata ada satu ulama yang berkata A, ada ulama yang lain berkata B. Kita harus ngikutin ulama A atau ulama B, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Pendapat mana yang lebih mendekati Al-Quran dan Sunnah, maka kita pegang pendapat tersebut. Kemudian kita juga diperintahkan oleh syariat untuk mengikuti para sahabat dalam memahami Al-Quran. Karena jika tidak mengikuti mereka, kita akan diancam dengan azab dan kesesatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang membangkang kepada Rasul setelah jelas baginya al-hadi, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia tidak mengikuti, dan dia mengikuti jalan selain jalan-jalan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ketika turunnya ayat ini adalah para sahabat. Jadi barang siapa yang mengikuti jalan selain jalan sahabat, maka baginya apa? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Baginya adalah neraka jahannam. Jadi agar kita selamat dari azab, maka kita harus mengikuti jalannya para sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita juga, akal kita ketika berselisih dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Terkadang akal kita ini tidak sampai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran dan Sunnah yang salah, akan tetapi kita yang salah. Akal kita yang terlalu lemah. Karena apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu adalah hak. Jadi dan karena agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang sempurna tidak layak untuk dikritisi meskipun hal tersebut bertentangan dengan akal kita. Kita
yakini saja bahwasanya akal kita yang lemah. Seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini yaitu hari di mana Nabi SAW berhaji untuk terakhir kalinya. Akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini dengan sesempurna-sempurnanya sehingga tidak ada lagi cacatnya, tidak butuh lagi pengurangan, tidak butuh lagi penambahan, tidak butuh lagi kritik. Sehingga ketika akal kita bertentangan dengan dalil, maka yang kita kedepankan adalah dalil. Seperti itu. Ini diulang juga sebenarnya. Nah, ini jadi ketika akal kita itu akal yang sahih, akal yang sehat, pasti sesuai dengan an-naql as-sahih, sesuai dengan dalil yang sahih, sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi ketika akal kita bertentangan dengan dalil, maka kemungkinan dan pasti akal kita itu terkena syubhat seperti itu. Karena Al-Quran atau Al-Aqlus Salim yusaddiqun naqlas sahih. Jadi karena akal yang sehat itu pasti membenarkan, meyakini atau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena orang yang akalnya sahih itu pasti mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau menyeru nih kayak ayatnya innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru terhadap sesuatu dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dikatakan oleh kaum muslimin atau orang yang beriman, mereka berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kemudian yang selain Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi rujukan dan menjadi dalil adalah ijma', kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan para a'immah, para ulama. Karena kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan, tidak akan menjadikan umatku ini sepakat dalam kesesatan. Jadi kita bisa pahami dari dalil sini bahwasanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'sumatun minal ijtima'i 'alal batil wad dhalal. Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terbebas dari sepakat atas kebatilan. Jadi nggak mungkin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sepakat untuk atas kebatilan, tidak mungkin. Dan Ahlussunnah wal Jamaah la ya'taqiduna al-ismata li ahadin ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga tidak meyakini bahwasanya ada orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki kesalahan. Jadi kalau orang per orang ada salahnya pasti. Tapi kalau ijma kaum muslimin seluruhnya, maka ini tidak mungkin salah, pasti benar. Kalau udah ijma bisa menjadi dalil. Tapi kalau pendapat orang per orang ini bisa jadi salah karena kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap manusia itu bisa, terkadang kita ambil pendapatnya karena benar dan terkadang kita bisa tolak perkataannya karena salah. Illa sahib hadzal qabr, kecuali penghuni kuburan ini yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Kemudian ini ana ringkas saja, ana singkat, ana baca yang
bisa menjadi ringkasan. Sisanya bisa antum baca ya. Kemudian ini Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak membolehkan untuk kita memilih pendapat yang paling mudah bagi kalian, bagi kita. Contohnya ada perbedaan pendapat, yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram. Kita ambil yang halal aja misalnya. Uh, karena itu mudah bagi kita, bukan karena itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah itu kita nggak boleh. Atau contohnya yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah, kita ambil yang sunnah aja karena itu enak bagi kita. Itu juga nggak boleh, karena yang harus kita ikuti adalah apa yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita tutup dengan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mewajibkan kita untuk menuntut ilmu, karena fadilahnya sangat agung sekali. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, apakah sama orang yang beriman dan orang yang tidak beriman? Seperti itu. Dan pasti orang yang beriman, orang yang berilmu dan yang tidak memiliki ilmu. Pasti orang yang berilmu adalah orang yang paling mulia. Tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Mungkin cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.